Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, Sehat, Pak. alhamdulillah. Untuk pertemuan pada siang hari ini, tolong untuk salah satu bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo. Pak duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Alif Sensi hadirannya. Alhamdulillah, Pak lihat di sini sudah hadir semua. Mungkin yang tidak hadir ini ada Mas Indra tadi izin sakit. Ya, mari kita untuk mendoakan Mas Indra semoga segera lekas sembuh dan bisa bergabung kembali seperti sedia kala pada di pelajaran kita. Dan untuk semua, tolong untuk di rumah selalu jaga kondisi, taati protokol, kemudian jangan lupa untuk makan sesuai dengan. Pernahkah kalian mendengar tentang kopling? Pernah, Pak. Ya, ya. Kalau letak kopling, gimana letak Antara kopling? mesin dan transmisi. Oke, betul sekali. Terima kasih Mas. Letak kopling itu di antara engine dan transmisi. Untuk kompetensinya mendiagnosis kerusakan kopling. Di indikatornya nanti kalian mendeteksi kerusakan-kerusakan pada kopling dan memecahkan penyebab kerusakan kopling. Serta tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendeteksi kerusakan-kerusakan pada kopling dengan penuh tanggung jawab dan teliti, serta didik dapat memecahkan penyebab kerusakan pada kopling dengan penuh tanggung jawab dan teliti. Soal link untuk pretest ya masih banyak di bawah KKM, gejala-gejala yang terjadi pada kopling atau Kopling bergetar dan pedal kopling ringan. Terima kasih. Ini mungkin ada yang menambahkan yang lain yang sering. Kopling selip, ya. Gejala kerusakan pada kopling tadi yang sudah kalian sebutkan, yang dikatakan sama Mas Rafael yang sudah pernah mengalami kendala di lapangan, pedal kopling ringan itu tadi. Ya, jadi kopling tidak ada gerakan. Akan Bapak jelaskan lagi pengaruh atau faktor penyebab kerusakan yang terjadi di kopling itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor umur. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor umur itu apa toh Mas? Lama penggunaannya, Pak. Oke, pinter. Baik sekali. Untuk lama penggunaan, contohnya nggih, di sini Bapak punya contoh. Ini kendaraan sebenarnya kalau dilihat secara fisik, secara pengukuran, ini masih dalam kondisi baik. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, di sini kalian bisa lihat itu alur-alurnya masih sangat dalam. Nggih. Akan tetapi di sini sudah sangat lama sekali sehingga bukan berarti ketebalan itu akan mempengaruhi kausan, tapi juga kekerasan karena pengaruh usia tadi juga akan mengaruhi kinerja dari kampas kopling ini akan menjadi tidak maksimal. Oke. Dan yang kedua faktor manusia itu apa, Mas? Faktor penggunaan kopling tersebut. Oh iya, jadi betul Mas Rafael, faktor penggunaan jadi penggunanya itu ugal-ugalan, gitu. Istilahnya sering menggunakan kopling dengan menghentak-hentakkan seperti itu, gitu. Pernah, gitu? Pernah mengalami? Pernah. Ya, itu akan mempersingkat usia dari kopling, kampas kopling dan sebagainya. Nah, contohnya di sini Bapak juga punya contoh dari kampas kopling yang digunakan ugal-ugalan. Ini keausannya sangat luar biasa. Sampai kelihatan enggak ini? Ye. Di sini sampai hampir habis atau batas
dari penggunaan itu hampir terlewatkan. Karena apa? Paku keling di sini sudah ikut menggesek dengan media. Jadi di sini juga akan mempengaruhi kinerja dari sistem kopling apabila penggunaannya sering ugal-ugalan. Jadi faktor penyebab kerusakannya itu tadi ada dua, faktor umur dan juga faktor manusia. Baik, ini akan Bapak berikan video, mohon dilihat, diperhatikan, akan Bapak buat kelompok untuk presentasi dari hasil video. Jadi diamati nggih. Atau tidak membawa muatan yang berlebih, maka umumnya kopling mobil bisa awet digunakan. Dengar, Pak. Namun, Terdengar. jika pengemudi tidak mengetahuinya dan menggunakan kopling dengan kasar, maka kopling mobil akan cepat habis dan selip. Efek kopling mobil selip ini bisa membuat mobil mogok. So, tetap perhatikan penggunaan kopling yang benar. Ya, kopling mobil selip merupakan sebuah peristiwa di mana kampas kopling sudah tidak lagi mampu mentransfer energi yang dihasilkan mesin untuk memutar transmisi. Biasanya, kondisi kopling mobil selip ditandai dengan munculnya bau sangit atau gosong yang keluar dari bak transmisi hingga tercium ke dalam kabin mobil. Lantas, apa saja yang menyebabkan kopling mobil selip? Pada video kali ini, kita akan berbagi informasi seputar masalah mobil tentang penyebab kopling mobil yang selip. Simak videonya berikut ini. Keausan yang terjadi umumnya karena faktor masa pakai yang sudah terlalu lama, misalnya sudah lebih dari 7 tahun, atau akibat kesalahan pengguna kendaraan, seperti beban overload hingga salah menggunakan posisi gigi transmisi terhadap beban dan kecepatan kendaraan. Penyebab yang kedua adalah pegas kopling diafragma matahari mulai lemah. Penyebab kopling mobil selip yang selanjutnya adalah akibat pegas kopling yang sudah lemah. Pegas kopling diafragma berfungsi untuk menekan plat penekan atau pressure plate agar dapat menekan kampas kopling agar terhubung dengan flywheel. Saat kampas kopling tertekan dengan pressure plate inilah, maka tenaga dari mesin ke transmisi bisa tersalurkan. Ketika pegas lemah, maka tekanan pressure plate tidak lagi kuat untuk menekan kampas. Akibatnya kopling mobil selip dan tenaga putaran dari mesin tak lagi sepenuhnya diteruskan ke transmisi dengan baik. Penyebab yang ketiga adalah jarak main bebas pedal kopling terlalu rapat. Jarak bebas pedal kopling yang terlalu rapat juga bisa menjadi penyebab kopling mobil selip. Jarak bebas pedal kopling ini memang diperlukan untuk memberikan jarak sehingga kopling tidak mudah selip. Ketika penyetelan jarak main bebas pedal kopling terlalu rapat, maka kopling mobil akan berada dalam posisi sudah menekan. Saat pedal dalam posisi menekan, maka pressure plate akan tertarik ke belakang dan menyebabkan jepitan pada kampas kopling menjadi kendor. Akibatnya akan terjadi gesekan kampas kopling dengan flywheel dan pressure plate yang bisa sangat kuat sehingga kampas kopling panas dan cepat selip. Berikutnya adalah penyebab mesin. Sangat besar kemungkinannya kopling ini akan terkena oli, apalagi jika oli mesin yang bocor berasal dari seal oli belakang flywheel atau rear engine oil seal, atau berasal dari gasket cover atas mesin. Kopling mobil secara umum menggunakan kopling tipe kering, dry clutch. Ketika kopling mobil ini terkena oli dalam jumlah banyak, tentunya akan membuat kopling mobil slip akibat kontaminasi dengan minyak pelumas. Kopling menjadi licin dan sangat mudah selip. Sebenarnya kondisi ini jarang terjadi, namun ada beberapa hal yang bisa membuat kondisi ini terjadi, yaitu pemasangan baut kopling yang tidak menggunakan kunci momen, yang efeknya bisa membuat baut mengikat kopling ini kendor atau terlepas. Dan yang kedua, baut kopling umumnya dibuat secara khusus. Pada beberapa kasus ada yang mengganti baut tersebut dengan baut biasa yang mirip dan serupa namun tidak sama, sehingga pada saat dipakai baut tidak tahan dan akibatnya patah sehingga membuat kopling oleng dan berputar tidak merata.
Ketika baut pengikat kopling ini kendor atau lepas, maka kampas kopling tidak akan ditekan dengan sempurna oleh pleasure pad. Pada beberapa kondisi, putaran kampas menjadi oleng hingga getarannya terasa sampai ke pedal. Semakin lama digunakan, maka kampas kopling akan cepat aus dan kopling mobil menjadi selip. Untuk kelompok pertama itu nanti Mas Ale, kemudian Mas Ananda, sama Mas Luki, Mas Rafael, sama Mas Reno. Yang kelompok 3 Mas Tiawan, Mas Yogi, sama Mas Indra. Baik, dari kelompok itu yang Bapak berikan tadi, mohon nanti dipresentasikan, didiskusikan dari gejala yang tadi sudah Bapak putarkan videonya. Yang pertama, gejala kerusakannya apa pada kopling, kemudian penyebab kerusakan pada kopling. Ketika kopling dilepas timbul getaran pada mobil. Penyebab kemungkinannya flywheel tidak rata, plat penekan tidak rata, dudukan flywheel agak kendor, Pak. Oke, baik, bagus sekali Mas Ananda ya. Sekali beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mas Ananda di kelompok 1. Oke. Jadi di sini ada beberapa gangguan yang tadi di video tadi ketika kopling dilepas timbul getaran pada mobil, itu tadi penyebabnya kemungkinan ada di flywheel yang tidak rata, plat penekan yang tidak rata, atau mungkin dudukan flywheel agak kendor. Untuk plat penekan yang tidak rata di sini bisa dari pegas diafragmanya yang sudah lemah ya. Baik, bagus. Untuk kelompok 2, monggo. Oke, Mas Alip. Sewaktu pedal kopling ditekan timbul suara. Penyebab kemungkinan yaitu rilis bearing kocak. Untuk penyebabnya di sini adalah pada saat pedal kopling ditekan timbul suara ya. Penyebabnya kemungkinan di rilis bearing. Ini contohnya rilis bearing seperti ini ya, Mas. Nah, kelihatan enggak? Ya. Kelihatan. Oke, rilis bearing. Jadi di sini rilis bearing kocak. Ya, ini kocak ini. Kalau kalian tarik sama gerakan ditarik dan ditekan itu akan terasa nih, seperti glek gitu, gitu. Nah, itu akan mengakibatkan suara kasar. Baik. Untuk kelompok 3, kopling tidak dapat memutus dengan baik. Penyebabnya Pedal tidak mempunyai jarak bebas yang terlalu besar. 2. Ujung pegas diafragma sudah aus. Jadi di sini kopling tidak dapat memutus dengan baik. Penyebab kemungkinan pedal tidak mempunyai jarak bebas yang terlalu besar. Kemudian ujung pegas diafragma sudah aus. Oke. Kalau untuk ujung diafragma sudah aus, ini contohnya seperti ini. Bapak tampilkan ini. Terlihat nggih? Ini di sini pegas diafragma ini ada alurnya. Seharusnya ini tidak ada alur. Akan tetapi karena gesekan yang sudah sangat lama terus-menerus, akibatnya ini akan menjadi aus ya. Jadi untuk ujung pegas diafragma sudah aus sehingga memutus kopling itu tidak baik. Baik, dari 3 penampilan kelompok ini berikan oplos semua. Selamat. Berarti di sini ada sangat kemajuan sekali nggih. Kalian sudah memiliki bakat untuk di otomotif. Jangan lupa untuk selalu dikembangkan lagi, karena untuk di diagnosa kerusakan dan cara perbaikannya nanti, kemungkinan kalian menentukan kerusakan, ini sangat penting sekali karena kalian sekolah di otomotif itu wajib tahu. Sebelum melakukan pembongkaran itu kalian wajib tahu bagaimana mendiagnosisnya. Kemudian kalau terjadi seperti ini itu
permasalahannya apa, jadi bisa menentukan juga sebelum membongkar. Di sini Bapak berikan simpulan bahwa kopling selip itu gerak bebas pedal kopling berlebihan terdapat oli pada permukaan di disk, karena di sini untuk oli untuk kendaraan mobil itu menggunakan kopling tipe kering ya. Seperti yang video Bapak tampilkan tadi, harus betul-betul kering, tidak ada kebocoran oli. Bapak berikan link untuk post testnya kolom chat ya. Silahkan dibuka. Sudah KKM ya. Alhamdulillah. Baik, berarti untuk materi yang Bapak berikan di sini bisa terserap betul ke kalian. Jadi tolong dipertahankan lagi dan ditingkatkan lagi belajarnya. Untuk evaluasi kita hari ini, sewaktu mengendarai kendaraan pada situasi macet di jalan menanjak tanjakan, kemudian mulai berjalan. Handrem posisi bekerja, kemudian masukkan gigi 3. Sewaktu digas, kemudian pedal kopling dilepas, mesin kendaraan masih tetap nyala, dan pada saat handrem dilepas, kendaraan tidak bergerak. Analisa kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut adalah kavas paling sudah aus. Perkiraan kerusakan pada kopling dengan cara posisi kendaraan tidak bergerak atau berhenti di tempat. 3. Kendaraan akan mulai bergerak, tetapi sewaktu akan dilakukan pengoperan gigi transmisi terdengar suara hentakan roda gigi dan sudah untuk dioper gigi. Tentukan kerusakan pada kopling dan apa penyebabnya. Rangkuman di sini akan Bapak berikan, yaitu yang pertama, kopling itu fungsinya menghubungkan dan memutuskan poros engkol ke poros utama transmisi. Yang kedua, bidang gesek plat kopling jangan sampai kena gemuk atau minyak. Bidang permukaan roda penerus dan plat tekan harus betul-betul bersih, bebas dari gemuk dan minyak. Kemudian gangguan-gangguan yang terjadi pada kopling itu diantaranya adalah kopling selip, kopling bergetar. Di sini materi Bapak sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Di pertemuan selanjutnya, di mana itu adalah kalian harus mampu memperbaiki kopling. Pertanyaan atau ada tambahan? Ada nggih? Semua sudah. Semua sudah paham ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita lalu jaga kondisi, olahraga, makan teratur, kemudian jangan lupa juga membantu orang tua di sela-sela kita tidak belajar ya. Pada saat kita sudah selesai pembelajaran, bisa membantu orang tua. Mungkin untuk berdoa. Gerak. Berdoa. Doa. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Bapak cukupkan. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian, mohon maaf. Dan juga untuk materi yang Bapak berikan, semoga bisa bermanfaat untuk kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.